Agamaku Islam, Allah Tuhanku yang Esa. Mahu hati tenang selalu sujud kepadanya. Bila kita banyak dosa cepat taubat pada Allah, nanti tidak sempat menerobok di telinga. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Perkara pertama yang muda sebelum tua, kaya tu sebelum miskin, lapang tu sebelum sempit. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, fikir-fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Muzaki, NIM saya 24102040. Saya dari prodi IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas sanad. Di antaranya ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga secara logika mustahil mereka bersepakat dusta. Hadis mutawatir memberikan keyakinan karena kuatnya jumlah perawi. Jadi di sini hadis mutawatir itu yaitu hadis yang diriwayatkan banyak perawi ya, sehingga kalau di logika itu mereka itu sangat mustahil untuk berdusta. Dan hadis mutawatir yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada hadis mutawatir lafzi dan ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang lafaz teksnya sama persis dari perawi pertama hingga terakhir. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang kandungan maknanya sama meskipun lafaz atau ungkapannya itu berbeda-beda. Jadi kalau mutawatir lafzi itu sama semua teksnya, kalau hadis maknawi itu mungkin ada yang berbeda bahasanya, tapi dengan tujuan yang sama, mungkin kalimatnya ada yang berbeda gitu. Langsung saja di sini menjelaskan selanjutnya yaitu syarat hadis mutawatir. Yang pertama yaitu disampaikan oleh perawi harus berdasarkan panca inderanya sendiri. Yang kedua yaitu jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dusta. Yang ketiga yaitu adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tabaqah tingkatan pertama dengan jumlah dalam tingkatan berikutnya. Di sini menjelaskan tingkatan tabaqahnya, yaitu yang pertama menurut Abu Thayyib adalah sekurang-kurangnya ada 4 orang pada setiap tabaqah atau tingkatan rawinya, yang dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan hakim dalam menetapkan vonis perkara. Yang kedua yaitu menurut Ashab al-Syafi'i menentukan jumlahnya minimal 5 orang. Jumlah ini dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang ketiga yaitu sebagian ulama menetapkan jumlahnya sekurang-kurangnya 20 orang berdasarkan ketentuan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 65, yaitu tentang sugesti Tuhan itu kepada orang-orang mukmin yang tahan uji hanya mencapai 20 orang yang mampu mengalahkan 200 orang kafir. Yang keempat yaitu atau yang terakhir, ulama lain menetapkan jumlahnya minimal 40 orang. Mereka mengkiaskan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 64. Lanjut, yang selanjutnya yaitu masih dari segi kuantitas sanad. Di sini yang kedua yaitu menjelaskan tentang hadis ahad. Hadis ahad yaitu adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan jumlah perawinya. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai mutawatir. Yang kedua yaitu hadis ahad atau hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang perawi pada setiap tabaqah sanadnya. Yang selanjutnya yaitu gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi di salah satu tabaqah sanadnya, meskipun di tabaqah lain itu ada lebih dari 1. Yang selanjutnya yaitu gharib itu dibagi menjadi 2.
Ada gharib mutlak dan ada gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu hadis yang kegharibannya itu terletak pada awal sanad atau yang dinamakan dengan sahabat. Yang kedua yaitu gharib nisbi, yaitu kegharibannya terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada awal sanadnya. Lanjut yaitu hadis dari segi kualitas sanad. Hadis dari segi kualitas sanad yaitu dibagi menjadi 3, ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Langsung saja, hadis sahih yaitu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sehat. Menurut terminologi, hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil dan dobit, serta tidak ada syad dan ilat di dalamnya. Sahih dibagi lagi dobit, yaitu dibagi atau yang dimaksud dengan kuat hafalannya. Di sini dobit itu dibagi menjadi 2. Ada dobit sodri dan ada dobit kitabah. Kalau dobit sodri itu orang tersebut benar-benar hafal hafalannya tersebut dan bisa diuji kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kalau dobit kitabah, orang tersebut bisa juga diuji hafalannya tapi dibantu dengan catatan yang dibawa, serta tidak ada syad atau tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya, dan tidak ada ilat di dalamnya atau tidak ada penyakit. Lanjut, yang kedua yaitu hadis hasan. Ya, dan sahih itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Yang dimana kalau sahih li dzatihi yaitu memang hadis sahih tersebut berasal dari hadis yang berawal dari hadis sahih. Kalau hadis li ghairihi yaitu yang mana sebelumnya itu hadis hasan dan kemudian naik tingkatannya menjadi hadis sahih karena ada riwayat lain yang mengatakan hadis tersebut hadis sahih. Lanjut, yang kedua yaitu menjelaskan tentang hadis hasan. Hadis hasan yaitu sama seperti hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil dan dobit, serta tidak ada syad dan ilat di dalamnya. Cuman di dalam hadis hasan ini lebih rendah kedobitannya, dan hadis hasan juga sama dibagi menjadi 2, sama seperti hadis sahih tadi. Kalau di sini ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Lanjut, yang selanjutnya yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif secara etimologi yaitu kebalikan dari kuat, yaitu hadis yang lemah. Secara terminologi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari hadis sahih atau hasan. Hadis dhaif sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada 5 bagian di sini, yaitu yang pertama ada hadis mu'allaq, yang dimana hadis di sini yaitu hadis yang semua riwayatnya dibuang dan disisikan satu saja di tobaqoh sahabat. Yang kedua yaitu hadis mursal, hadis yang sanad pada tobaqoh sahabatnya itu hilang atau terbuang. Yang ketiga yaitu mudhol, hadis yang sanadnya ada yang terputus sebanyak 2 orang secara berturut-turut. Yang keempat yaitu munqati, atau hadis yang sanadnya terputus baik di awal, tengah ataupun akhir sanad. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mudallas, hadis yang diriwayatkan oleh perawi mudallis atau perawi yang menyembunyikan kecacatan sanad agar sanad itu terlihat sahih. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.